Hai, selamat datang di Spesialis Dewasa. Selamat datang kembali di channel Spesialis Dewasa. Oke, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai salah satu request dari subscriber. Nah, jadi dia WA saya. Nah, kalau Anda belum tahu, itu ada WA saya di channel ini ya, silahkan dilihat. Nah, dia WA saya itu bertanya mengenai bagaimana cara melakukan anal. Nah, sebelumnya saya sudah tanya-tanya juga apakah dia serius atau tidak ya. Nah, katanya istrinya memintanya. Nah, jadi istrinya meminta untuk cara melakukan anal. Nah, jadi saya bahas di video kali ini ya. Nah, sebelumnya saya ingatkan di sini saya untuk yang boleh saja. Nah, jadi kalau yang tidak boleh melakukan anal atau merasa tidak mau melakukannya, nah itu tidak perlu ya. Nah, ini berarti bisa Anda skip dan Anda lihat saja ke video saya yang lain untuk edukasinya. Nah, oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi, di sini sudah saya gambarkan semuanya supaya tidak terlalu lama videonya dan supaya semuanya jelas. Nah, jadi Anda harus tahu bahwa anal ini adalah salah satu yang sedikit ekstrim atau sedikit perlu kemampuan yang khusus ya. Nah, jadi tidak sembarang orang bisa melakukan anal seks ini. Nah, pertama-tama Anda harus tahu mengenai bagian-bagiannya. Nah, di sini sudah saya gambarkan ini dilihat dari posisi istri Anda seperti ini ya. Nah, jadi seperti nungguing atau doggy style. Nah, itu ini sudah dibuka belahannya ya. Nah, kelihatan di sini ada lubang anal, di sini ada Miss V ya. Nah, jadi kenapa saya gambarkan seperti doggy untuk doggy style ini? Nah, karena di sini dengan posisi doggy style itu dapat mempermudah kita melakukan anal seks. Nah, bayangkan jika Anda misionaris atau posisi-posisi lainnya itu mungkin agak sedikit susah ya. Nah, di sini saya gambarkan untuk Anda yang masih pemula dalam melakukan anal. Oke. Nah, jadi seperti ini bentukannya. Nah, lalu kita kalau beralih ke sini ya. Nah, jadi kurang lebih lubang anal itu seperti ini. Dia seperti cincin atau nama lainnya itu sphincter. Nah, jadi dia itu rapat seperti itu. Nah, jadi untuk memasukinya Anda tidak tidak menggunakan lubrikan. Nah, jika Anda tahu lubrikan itu pelumas ya, pelumas untuk berhubungan. Nah, jangan sekali-sekali tidak menggunakan lubrikan ini. Kenapa? Karena itu dapat melukai si sphincter tadi. Jadi sphincter ini dapat luka dan terjadi trauma ya. Itu bakal mengakibatkan nyeri. Dan jika lukanya itu parah, bahkan pasangan Anda atau istri Anda bisa tidak bisa menahan BAB ya. Nah, seperti itu. Jadi saya sarankan sangat menggunakan lubrikan. Lubrikannya juga saya sarankan yang water base. Nah, itu kenapa? Karena dengan disiram air saja biasanya sudah hilang water base itu. Nah, oke. Kalau sudah paham, kita lanjut. Nah, pertama-tama juga untuk Anda yang pemula, saya sarankan melakukannya itu dengan posisi doggy style ya. Nah, jadi Anda dari belakang, masukin dari belakang. Nah, untuk yang Anda yang sudah biasa ya, mungkin sudah mencoba ya doggy style ini, Anda bisa coba yang ini. Nah, jadi Anda seperti memangku istri Anda ya. Nah, kemudian istri Anda ngangkang, nah seperti ini, lalu Anda tusuk saja dari sini. Nah, Anda posisinya di belakang sini ya. Nah, Anda masukkan dari sini. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk gaya-gaya yang dapat dilakukan untuk anal. Bukan berarti gaya lain tidak bisa, tapi jika Anda pemula, silakan coba dua gaya ini dulu. Baru jika sudah mahir, itu bisa coba ke gaya lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, persiapan untuk melakukan anal ini sebenarnya ada beberapa. Seperti biasa, itu yang pertama ada mandi. Nah, di mandi ini biasakan untuk membersihkan semuanya agar semuanya itu bersih dan Anda tidak punya keraguan atau rasa jijik lagi. Terutama jika istri Anda yang meminta ya. Nah, kalau Anda yang meminta kan bisa saja Anda menghilangkan rasa jijik Anda sendiri karena Anda sudah benar-benar meminta kan. Nah, kalau istri Anda yang minta, itu usahakan bersihkan semuanya agar Anda tidak merasa jijik.
Kemudian, yang paling penting lagi itu adalah usahakan BAB dulu. Kenapa? Karena Anda tahu itu posisinya untuk apa ya, lubang anal itu untuk BAB. Nah, jadi pada saat tidak BAB dulu itu biasanya akan ada sisa-sisa BAB yang menempel pada Mr. B Anda. Nah, misalnya di sini itu pasti ada sisa-sisanya. Jadi saya sarankan BAB dulu. Kemudian, yang terakhir itu adalah pastikan Anda dan pasangan Anda yakin akan melakukan anal seks ini. Kenapa? Jika Anda ragu, percayalah Anda tidak akan mendapatkan kenikmatan dan justru akan merasakan jijik dan bahkan pasangan Anda bisa sakit. Nah, jadi siapkan semua persiapan ini. Oke, ketika semua sudah disiapkan, maka kita bisa langsung melakukan foreplay dulu. Nah, untuk foreplay pada anal itu sedikit berbeda ya. Nah, mungkin di awal sama, ya Anda seperti foreplay biasa. Jika Anda belum mengerti cara foreplay, silakan klik di video di kanan atas. Nah, ketika Anda sudah merasakan miswinya becek, barulah Anda beralih ke bagian anal. Caranya bagaimana? Caranya bisa dijilat. Nah, jadi Anda jilati ini. Nah, inilah pentingnya Anda mandi tadi ya, dan membersihkannya supaya Anda tidak jijik. Jilati di sekelilingnya, lalu perlahan jilati ke intinya. Seperti biasa, jangan langsung ke intinya. Rangsang dulu sekelilingnya agar istri Anda penasaran ya. Nah, ketika penasaran, itu akan lebih merangsang lagi. Jadi Anda lebih gampang. Nah, ketika sudah siap untuk penetrasi, sudah foreplay, penasarannya sudah meningkat, Anda lakukan penetrasi. Jangan asal-asalan. Nah, ingat, gunakan lubrikan. Kalau pakai kondom gimana bang? Boleh, bisa, tapi usahakan kondomnya itu yang pelumasnya banyak, jadi tidak keset. Karena kalau keset, selain mengakibatkan istri Anda trauma, luka, sakit, itu kepuasannya tidak akan sampai. Nah, dan Anda juga saya jamin akan kesulitan untuk masuk ke sini karena ini benar-benar ketat. Nah, caranya untuk melakukan penetrasi adalah, pertama, silahkan sediakan lubrikan atau kondom, bisa Anda pakai, terserah. Nah, tapi saya sarankan itu lubrikannya supaya lebih gampang. Nah, kemudian, di sini di Mr. P Anda ini Anda lumasi di bagian pangkal batang. Nah, jangan terlalu banyak karena nanti akan lebih sulit juga dia. Kalau kebanyak itu justru lebih menjijikan gitu kalau bagi sebagian orang. Nah, lalu tambahkan juga lubrikan di sekitar sini. Jadi di lubang masuknya itu ditambahin juga ya. Kemudian ketika sudah ditambahkan di Mr. P Anda dan juga di lubang ini, Anda bisa lakukan penetrasi secara perlahan. Nah, jadi perlahan saja, tapi pasti jangan diterobos langsung. Ini tidak seperti Miss V. Dia tidak terlalu elastis dan dia juga tidak terlalu basah. Yang membasahinya itu adalah si lubrikan ini atau pelumas pada kondom. Nah, jadi lakukan secara perlahan. Ketika sudah masuk setengah, itu biasakan untuk istirahat dulu dan tanyakan kepada pasangan Anda bagaimana rasanya, apakah ada yang aneh atau ada mengganjal. Nah, jika ada mengganjal, itu lebih baik Anda keluarkan lagi. Mungkin itu ada sesuatu yang mengganjal, nah itu lebih baik dikeluarkan dan coba periksa. Nah, ketika sudah dipastikan tidak ada mengganjal lagi, nah itu bisa dilanjutkan ya, penetrasi lagi. Jika masih mengganjal, itu sebaiknya Anda hentikan anal seks ini. Mungkin ada sesuatu yang aneh atau gangguan pada bagian anal istri Anda, silakan diperiksa. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika sudah Anda pastikan tidak ada yang aneh atau tidak ada yang mengganjal pada istri Anda ketika sudah masuk setengah, Anda bisa lanjutkan sampai ke akhir ya. Nah, seperti itu. Ketika sudah di akhir, Anda tanyakan lagi bagaimana rasanya. Jika semuanya baik-baik saja, baru Anda bisa melakukan maju mundur. Nah, kalau di sini Anda pasti sudah bisa ya. Nah, kalau sudah masuk sampai sepenuhnya itu, saya jamin itu sudah berhasil anal.
Nah, karena yang sulit itu hanyalah untuk di awalnya saja. Nah, selebihnya itu pasti sudah seperti biasa. Yang paling penting, gunakan lubrikan yang cukup. Jangan kurang, jangan lebih. Nah, oke, nah, lalu bagaimana Bang? Apakah di anal ini boleh ejakulasi? Nah, boleh. Dan tenang saja, di situ tidak akan hamil ya. Karena itu salurannya dengan rahim itu beda. Nah, jadi tidak akan hamil jika cerot di dalam anal ini. Nah, bagaimana dengan penyakit-penyakit Bang yang mungkin? Kemungkinan penyakit pasti ada, tapi jika istri Anda sehat, itu kemungkinannya kecil, tapi tetap ada. Nah, jadi saya sarankan kembali untuk jaga kebersihan tadi ya. Nah, lalu bagaimana jika tidak menggunakan lubrikan atau kondom itu? Nah, itu sebaiknya jangan Anda coba sekali-sekali ini, karena itu akan menyakiti pasangan Anda. Nah, oke, mungkin itu saja kali ini ya dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you di next video. Bye.